Halo teman-teman semua, selamat datang di video diseminasi kelompok kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi sering disalahpahami, yaitu emosi marah dalam perspektif budaya Indonesia, khususnya pada suku Batak. Banyak orang mengira marah itu cuma satu jenis, pokoknya meledak. Tapi kalau kita bedah secara ilmiah lewat pendekatan indigenous psychology, masyarakat Indonesia mendefinisikan marah dengan sangat kompleks. Menurut riset, marah itu didefinisikan dari 3 sudut pandang. Pertama, dari perilakunya, seperti ekspresi yang meluap, rasa kesal, atau sesuatu yang dianggap tabu. Kedua, dari penyebabnya, misalnya karena adanya ketidaksesuaian atau penghinaan. Dan ketiga, dari dampaknya, seperti hati yang tidak tenang atau konflik sosial. Tapi, ada satu poin penting, emosi marah juga bersifat instrumental. Artinya, marah digunakan sebagai fungsi korektif dan konstruktif, atau untuk memperbaiki keadaan atau menegur kesalahan, bukan sekadar pelampiasan. Sekarang kita masuk ke subjek utama kita. Kenapa sih suku Batak sering identik dengan karakter yang keras? Menurut artikel kedua, suku Batak terkenal dengan keterbukaan, spontanitas, dan kegigihannya. Bagi mereka, bicara keras itu bukan berarti jahat, melainkan bentuk kejujuran. Dasar terbentuknya karakter ini berkaitan dengan sifat percaya diri dan pendirian yang teguh. Orang Batak itu punya dorongan kuat untuk menjadi orang yang terpandang dan dihormati dalam masyarakat. Makanya, kalau ada masalah, mereka tidak melihatnya sebagai hambatan, tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena mereka sangat menghargai keterbukaan, mereka lebih suka berterus terang mengenai apa yang mereka alami. Gaya bicaranya berani, tegas, dan tidak menutup-nutupi perasaan. Hal ini yang seringkali dianggap keras oleh orang di luar budaya Batak. Bagi budaya Batak, orang yang lemah lembut dianggap sebagai seseorang yang lambat, lembek, terlihat tidak energik, dan kurang jantan. Budaya Batak lebih mengutamakan nilai-nilai keberanian sebagai citra diri yang positif. Masyarakat Batak dituntut untuk berjuang dan bekerja keras karena umumnya tinggal di kondisi yang gersang dan bergunung-gunung. Oleh karena itu, orang Batak juga dikenal ulet, gigih, dan berjuang untuk menaklukkan alam. Orang Batak lebih memilih mengungkapkan secara terbuka apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, menggerutu adalah bentuk kemarahan yang ditujukan ke dalam diri atau anger in, yang mengarah pada penekanan atau suppressing, sedangkan kemarahan orang Batak cenderung dilampiaskan secara langsung dan terbuka, atau anger out, yang lebih mengarah pada pengumbaran atau overexpressing. Suku Batak termasuk ke dalam kolektivis horizontal karena tidak ada strata di dalam masyarakatnya. Berdasarkan karya Triandis and Gelfand 1998, ditemukan bahwa kolektivis horizontal akan memiliki kapasitas pengendalian diri yang lebih tinggi karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, dan semua orang bekerja menuju kolektivis. Nah, budaya itu punya pengaruh besar dalam menentukan apakah emosi harus ditekan atau dikeluarkan. Secara umum, Indonesia itu budaya kolektif. Biasanya, budaya kolektif mendorong kita untuk menekan perasaan negatif demi menjaga harmoni kelompok atau in-group. Tapi menariknya, di suku Batak ada istilah unik yang disebut siar. Dalam konteks siar, marah justru didefinisikan sebagai kontrol untuk memberikan informasi atau peringatan. Jadi, marahnya itu punya tujuan edukatif. Ini berbeda dengan budaya individualis yang mungkin lebih bebas mengekspresikan perasaan negatif kepada orang luar atau outgroup. Di Batak, keterbukaan verbal tetap dihargai tinggi meskipun kita berada dalam kelompok kolektif, karena
Kejujuran dianggap lebih penting daripada sekedar harmoni yang semu. Jadi, meskipun Indonesia secara umum menekankan ekspresi negatif, suku Batak punya ruang budaya sendiri yang membolehkan ekspresi verbal tersebut sebagai sarana komunikasi jujur. Oke, terus kalau kita lihat hasil riset di artikel 3 ini tuh sangat menarik. Ada perbandingan antara suku Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau. Dan ternyata suku Batak ini memiliki tingkat ekspresi emosi yang paling terlihat dan apa adanya. Jadi suku Batak ini punya nilai ekspresi emosi yang menduduki peringkat kedua tertinggi. Dan uniknya, hasil riset menunjukkan tidak ada perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki skornya 27,40 dan perempuan skornya 27,90. Artinya mau laki-laki atau perempuan, orang Batak itu sama-sama ekspresif. Kemudian mereka ini lebih banyak menggunakan ekspresi verbal seperti yang dibahas di artikel 1. Di situ dicatat ada 21 istilah marah dalam bahasa Batak. Mulai dari muruk, siar, bikas, kreak, sampai sundala. Banyaknya istilah ini tuh membuktikan kalau ekspresi verbal ini adalah bagian yang mendarah daging dalam budaya mereka. Jadi kalau mereka marah lewat kata-kata, bagi mereka itu hal yang wajar dan terbuka, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Tapi teman-teman, kita harus bahas konsep penting, yaitu agresivitas verbal instrumental. Ini adalah tipe agresi yang tidak disertai emosi untuk menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Tujuannya murni sebagai sarana mencapai keinginan atau tujuan tertentu. Jadi agresi ini hanya alat. Tapi riset menunjukkan ada hubungan kuat dengan regulasi emosi. Semakin tinggi kemampuan seseorang mengatur emosinya, semakin rendah juga keinginan mereka untuk melakukan agresivitas verbal ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak mahasiswa suku Batak yang memiliki regulasi emosi di kategori rendah. Kenapa? Bukan karena mereka tidak bisa kontrol diri, tapi karena mereka menganggap berbicara kasar atau keras itu hal wajar dan sudah jadi bagian dari gaya bercanda dalam pertemanan. Mereka merasa didukung oleh lingkungan budayanya. Spontanitas itu identitas. Jadi, ketika mereka merasa tidak suka, mereka akan langsung bicara meskipun itu terdengar menyakitkan bagi orang lain. Bagi mereka, itu bukanlah agresi, tapi itu adalah kejujuran. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah emosi marah dalam budaya Batak adalah emosi yang sangat unik. Ia bersifat transparan, jujur, dan seringkali bersifat instrumental. Marah bukan selalu berarti benci, tapi bisa berarti peringatan atau sarana untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, memahami latar belakang budaya itu dinilai sangat penting, karena agar kita nggak salah paham saat berinteraksi dengan teman-teman dari suku yang berbeda-beda. Nah, semoga dari diseminasi ini bisa membuka wawasan kita semua tentang kekayaan emosi budaya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.